Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, kembali lagi kita dalam pembelajaran jarak jauh melalui link YouTube ya. Nah, anak-anak, kita akan belajar tematik kelas 6, tema 1, subtema 3, Ibu Siva Fauziah dari SDN Kemakmuran 1, Kota Cirebon. Ya anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa sebelum belajar ya. Silakan anak-anak membaca doa sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing. Ibu akan memimpin doa sesuai dengan kepercayaan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah membaca doa ya anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini lancar dan anak-anak dapat memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Ya anak-anak, ibu tidak bosan-bosannya nih untuk mengingatkan anak-anak dalam menerapkan protokol kesehatan demi menjaga kesehatan anak-anak dan terhindar dari virus COVID-19. Nah, bagaimana sih protokol kesehatan itu? Protokol kesehatan yang harus kita terapkan yaitu 5M. M yang pertama, menjauhi kerumunan. M yang kedua, M yang ketiga, mencuci tangan. M yang keempat, memakai masker. Dan M yang kelima yaitu membatasi mobilitas. Anak-anak, kita harus patuh terhadap penerapan protokol kesehatan 5M agar kita terhindar dari virus COVID-19. Nah, tujuan pembelajaran hari ini apa ya? Yuk kita simak tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada tema 1, subtema 3 yang pertama yaitu anak-anak nanti akan mengamati gambar dan anak-anak dapat menganalisis bagaimana sih cara melestarikan hewan di lingkungan setempat dengan tepat. Yang kedua, anak-anak akan mengamati teks tentang kehidupan politik di negara ASEAN. Nanti anak-anak akan menganalisis juga bagaimana sih kehidupan politik dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Dan yang terakhir, anak-anak akan mengamati teks juga. Bagaimana sih tentang kehidupan politik di negara ASEAN? Nanti anak-anak akan membuat diagram Venn tentang perbedaan dan persamaan kehidupan politik di negara ASEAN. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembelajaran. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar apa saja ya? Iya, ada gambar hewan monyet, lalu badak cula satu, lalu ada apa lagi? Iya, ada harimau Sumatera. Nah, tahukah kamu harimau Sumatera, orang hutan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon? Iya, tahu. Nah, seperti itulah gambar contohnya ya anak-anak. Nah, hewan-hewan tersebut itu merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena sudah langka. Apa ya yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Kira-kira apa ya? Nah, anak-anak mau tahu? Ayo kita cari tahu. Nah, amati gambar yang ada di bawah ini. Gambar yang
ada di sebelah kiri itu ada hutan. Dan gambar yang ada di sebelah kanan yaitu ada gambar perkotaan. Jika hutan diubah menjadi perkotaan, apakah yang akan terjadi? Iya, betul. Hewan dan tumbuhan yang ada di hutan akan musnah ya, dan berubah menjadi gedung-gedung, rumah-rumah, dan lain sebagainya. Nah, tadi yang pertama apa yang terjadi jika hutan dijadikan perkotaan? Betul ya, hewan dan tumbuhan akan musnah. Selain itu juga kualitas udara yang manusia hirup akan rendah atau tidak baik ya, karena hutan adalah paru-paru dunia. Lalu yang kedua, bagaimana nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Iya, betul. Hewan-hewan yang ada di hutan akan musnah, akan bingung ya, akan tinggal di mana. Apakah semua hewan yang ada di hutan akan dipindahkan ke kebun binatang? Tentu saja tidak. Ada beberapa hewan yang tidak bisa hidup atau beradaptasi di kebun binatang. Yang ketiga, di mana hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Nah, tadi sesuai dengan pertanyaan sebelumnya, jika semua hewan yang ada di hutan tinggal di dalam kebun binatang, apakah hewan-hewan tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungan kebun binatang? Tentu tidak semua hewan dapat hidup di dalam lingkungan kebun binatang. Maka dari itu, ada beberapa hewan yang akan musnah jika tempat tinggalnya hutan pun musnah. Lalu yang keempat, apa pengaruhnya kepada manusia jika pohon dan hutan di bumi ini habis? Apa ya pengaruhnya? Iya, betul. Pengaruhnya banyak sekali ya anak-anak. Coba anak-anak sebutkan. Iya, yang pertama adalah kualitas udara yang manusia hirup berupa oksigen. Kualitasnya akan rendah karena hutan adalah paru-paru dunia. Lalu yang kedua, apa pengaruhnya? Iya, pengaruhnya adalah tidak seimbangnya ekosistem di dalam bumi ya, anak-anak. Dan masih banyak pengaruh-pengaruh yang lainnya. Ya, anak-anak, untuk mencegah bagaimana hewan dan tumbuhan itu tidak musnah, kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan. Yang paling terdekat yaitu menanam tumbuhan di depan atau di halaman rumah anak-anak. Lalu, tidak menebang pohon secara sembarang. Kita menebang pohon yang sudah tua, tapi pohon yang masih muda tidak boleh ditebang. Lalu, apa sih manfaat melestarikan hewan dan tumbuhan? Yang pertama, menjaga sumber makanan dan kebutuhan pokok. Yang kedua, menjaga kesuburan tanah. Yang ketiga, mencegah terjadinya bencana. Yang keempat, menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kelima, menjaga kualitas udara dan air. Dan yang keenam, menjadi sumber pendapatan pariwisata. Nah, anak-anak, seperti inilah manfaat melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, untuk melestarikan hewan dan tumbuhan, perlu adanya peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam sebuah negara. Nah, kebijakan tersebut biasanya terdapat dalam kehidupan politik di sebuah negara ya.
kita akan mengamati bagaimana kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Sekilas fakta politik negara ASEAN, yang pertama yaitu negara Singapura. Ibu kotanya Singapura adalah Singapura. Bahasanya Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uangnya dolar Singapura. Nah, Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit. Namun Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selama masa kepemimpinannya, ia melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura maju. Singapura tidak saja maju di antara negara-negara di wilayahnya, namun juga di antara negara-negara di dunia. Sampai hari-hari terakhirnya di tahun 2015, ia terus berbakti menyumbangkan pemikirannya kepada negara Singapura. Sekilas fakta politik negara ASEAN yang kedua, yaitu negara Indonesia. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Bahasa nasionalnya Indonesia. Mata uangnya rupiah. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek atau bahasa daerah di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budayanya. Selanjutnya, sekilas fakta politik negara-negara ASEAN yang ketiga, yaitu negara Malaysia. Malaysia, ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Bahasanya Melayu, Inggris, Cina, Tamil. Mata uangnya yaitu ringgit. Pada tahun 1400-an, wilayah di Selat Malaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641, Belanda mengambil alih. Lalu, tahun 1786, Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1824, Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka. Namun, kemudian Inggris berhasil menguasai kembali Semenanjung Malaya di tahun 1945. 3 tahun kemudian, Inggris membentuk Federasi Malaya. Di tahun 1957, Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. Selanjutnya, sekilas fakta politik negara ASEAN, negara Myanmar. Negara Myanmar memiliki ibu kota Naypyidaw. Bahasa nasionalnya yaitu Myanmar. Mata uangnya KAT. Pada tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama bernama Yun Nu. Tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal Yoon Mi Win
menjatuhkan UNU, mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu, Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Sekilas fakta politik negara ASEAN yang kelima, yaitu ada negara Filipina. Filipina memiliki ibu kota Manila. Bahasanya Filipina atau Tagalog, Inggris, Spanyol. Mata uangnya peso. Nama Filipina berasal dari Philip II, Raja Spanyol di abad 16, saat Filipina dikuasai Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri. Namun, kemerdekaan mereka tertunda oleh Perang Dunia Kedua dan serangan dari tentara Jepang. Hingga akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1944 sampai 1945. Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah mengamati dan menganalisis tentang kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Anak-anak dapat menganalisis bagaimana persamaan dan perbedaan kehidupan politik di negara ASEAN. Nah, setelah mengamati, anak-anak dapat membuat diagram Venn persamaan dan perbedaan kehidupan politik negara ASEAN. Sebagai contoh, di sini ada diagram Venn persamaan dan perbedaan kehidupan politik negara ASEAN, yaitu negara Malaysia dan negara Singapura. Yang ada di sebelah kiri adalah perbedaan. Yang ada di sebelah kanan juga adalah perbedaan antara negara Malaysia dan Singapura. Sedangkan yang ada di tengah adalah persamaan dari kehidupan politik di negara Malaysia dan negara Singapura. Kita amati yuk. Negara Malaysia, yang pertama perbedaannya antara negara Malaysia dan negara Singapura yaitu untuk negara Malaysia yang pertama bentuk pemerintahan monarki parlementer. Sedangkan untuk negara Singapura bentuk pemerintahannya republik parlementer. Perbedaan yang kedua untuk negara Malaysia, kemerdekaan Malaysia merupakan pemberian dari negara Inggris. Sedangkan perbedaan yang kedua dari negara Singapura adalah kemerdekaan Singapura diperoleh setelah keluar dari Federasi Malaysia. Nah, persamaannya antara kehidupan politik di negara Malaysia dan di negara Singapura yang pertama, bentuk pemerintahannya parlementer. Sedangkan yang kedua, persamaannya yaitu sama-sama pernah dijajah Inggris dalam jangka waktu yang lama. Nah, seperti ini ya anak-anak untuk membuat diagram Venn persamaan dan perbedaan kehidupan politik di negara ASEAN. Anak-anak dapat membuat diagram Venn persamaan dan perbedaan kehidupan politik negara ASEAN dari negara-negara ASEAN yang lainnya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita pada tema 1, subtema 3, kelas 6 ini yaitu yang pertama, hewan dan tumbuhan harus kita lestarikan. Yang kedua, manfaat melestarikan hewan dan tumbuhan diantaranya dapat memenuhi kebutuhan pokok kehidupan manusia, menjaga ekosistem,
dan ketersediaan udara untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup. Yang ketiga, untuk melestarikan hewan dan tumbuhan, maka ada peraturan yang harus dibuat oleh pemerintahan pada sebuah negara. Dan yang keempat, kehidupan politik di negara-negara ASEAN memiliki persamaan dan perbedaan. Nah, seperti itulah kesimpulan dalam pembelajaran hari ini. Anak-anak, Ibu memiliki evaluasi pembelajaran. Anak-anak dapat mengerjakan evaluasi pembelajaran di buku latihan tematiknya ya. Apa sih evaluasi pembelajaran hari ini? Nah, anak-anak, ceritakanlah pengalaman anak-anak dalam menjaga kelestarian kehidupan hewan dan tumbuhan di sekitar lingkunganmu. Lingkungan yang paling terdekat adalah lingkungan rumahmu ya. Anak-anak boleh menuliskan bagaimana pengalaman anak-anak dalam menjaga kelestarian kehidupan hewan dan tumbuhan ya. Setelah anak-anak menuliskan bagaimana pengalaman anak-anak, anak-anak dapat melaporkan hasil evaluasi pembelajaran pada hari ini kepada guru masing-masing ya. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran dari tema 1, subtema 3 bersama Ibu ya. Nanti kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran tematik selanjutnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.